Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dengar di bawah? Oh dengar suara yang baik. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan ghurrata wajhil an wa syarafa awqatahu ala syahril awqat wa faddal ayyama ala sari ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mukarramin, para asatidz, para hujat, para masyayikh, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita manjatkan pujian syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah, kita pada malam hari dipertemukan dengan bulan Ramadan, yaitu bulan yang kita tunggu-tunggu sudah sekian lamanya. Ya, anak-anak nunggunya bukannya bagaimana puasanya, mungkin nanti akan menunggu bagaimana takjilnya, bagaimana buka puasanya yang lebih heboh ketimbang sebelum-sebelumnya. Betul? Cuma tadi ada berisik banget itu. Jadi adik-adik kalau lagi tarawih tolong jangan berisik ya. Jadi mengganggu sama orang-orang yang lagi sholat. Nanti besok tolong ditawal oleh jamaah yang lainnya. Ada yang saya cintai dan semua bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita sudah nunggu sekian bulan. Karena kita sudah beberapa bulan yang lalu sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami umur kami ke dalam bulan Ramadan. Maka kita sudah sepantasnya lah untuk bersyukur kepada Allah yang luar biasa. Karena di antara saudara-saudara kita ada yang kemarin masih kumpul sama kita. Tahun lalu itu udah pernah tarawih. Di tahun lalu pada awal di bulan suci Ramadan. Ternyata hari ini, malam ini nggak ada. Ada yang sebelumnya bulan-bulan kemarin, bahkan di akhir bulan Sya'ban ada yang meninggal dunia. Dan kita yang hari ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan keberkahan dan kemuliaan dan keberkahan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak sepantasnya lah kita mengabaikan Ramadan ini. Baru kita tingkatkan amalan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semua pada saat Ramadan ini diberikan kesehatan, panjang umur, rezeki yang bertambah, takjil yang enak, kemudian istri yang jangan menambah, istri yang mencintai kita, yang senantiasa sabar dalam menyiapkan takjil dan buka puasa kita maupun sahur-sahur kita. Dan itu adalah amalan ibadah yang Allah berikan kepada kita semua. Rasulullah ketika berjumpa di bulan Ramadan, beliau masih kabar, ya. Pada saat bulan Ramadan masuk, Rasulullah memberikan kabar yubasyir ashabahu. Rasulullah memberikan kabar kepada sahabatnya, wahai sahabat, pada kumpul sahabat itu, ya. Karena mendengar Rasulullah mengumpulkan para sahabat, mendengar itu bahwa semuanya para sahabat berkumpul di satu tempat, satu majlis, yaitu di masjid. Yang lalu Rasulullah menyampaikan, qad ja'akum ya syahrul Ramadan syahrul mubarak. Kata Rasulullah, sungguh telah datang satu bulan, yaitu namanya bulan Ramadan.
Bulan ini disebut sebagai bulan Syahrul Mubarak, disebut sebagai bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana enggak berkah, ya kan? Kalau bulan Ramadan, dagangan semuanya pada laku enggak? Laku. Dagangan mereka juga yang di pinggir-pinggir jalan luar biasa. Ya kan? Keberkahan lainnya yang biasanya kita makan, kalau makan malam itu biasanya udah sisa-sisanya, betul? Kalau makan malam Pak, udah sisa-sisanya, kadang-kadang udah makanan dari pagi, masih itu juga. Tapi ketika bulan Ramadan, makanannya sudah disiapkan demikian rupa, enaknya luar biasa. Ada takjilnya, ada ini lengkap semuanya. Semuanya lengkap di situ. Ini adalah keberkahan bulan Ramadan. Ya, begitu pun pada saat sahur. Ketika kita sahur sudah siapin lauk yang lebih enak ketimbang yang sebelum-sebelumnya. Biar besoknya ketika kita puasa kita kuat melaksanakan puasanya. Betul, begitu ya? Adik-adik, kalau misalnya dikasih suguhan yang enak, kira-kira mau nggak puasa besok? Sudah disiapin semur. Kalau yang ada semur nanti silahkan bagi yang semur, yang ada semur. Ada yang sudah disiapin sahurnya dengan luar biasa, makanan sudah disiapin sama ibunya. Insya Allah itu akan memberikan semangat dan besok akan kuat dalam menjalankan puasanya. Ya. Karena itu Rasulullah mengatakan ini adalah bulan Mubarak. Tapi sebenarnya esensi Mubarak, keberkahan bulan Ramadan, Bapak Ibu, bukanlah soal makanannya, bukan soal minumannya, bukan soal sajian, bukan soal dagang yang laku di mana-mana, tapi adalah soal amalan ibadahnya yang ketika kita lakukan di bulan Ramadan maka akan dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dilipat gandakan. Yang kita sholat pada saat sholat di bulan-bulan lainnya, sholat jamaah, sholat rawatib, sholat 5 waktu, kalau dikerjakan di bulan lain di bulan Ramadan, pahala cuma 1, pahala wajibnya. Tapi ketika masuk bulan Ramadan, pahalanya berapa kali lipat? 70 kali lipat. Ya, ini adalah satu berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa sunnah ketika dilaksanakan di luar bulan Ramadan, pahalanya tidak seperti di bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan pahala sunnah akan dibalas dengan amalan ibadah wajib. Jadi orang sholat sunnah maka pahalanya sama dengan ketika dia melaksanakan sholat rawatib, sholat wajib. Ini dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan infak, sedekah dan apapun yang kita keluarkan akan dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Segala amalan-amalan lainnya, baik amalan ibadah yang langsung, ibadah mahdoh maupun ghair mahdoh, ibadah mahdoh itu Bapak yang berkaitan dengan kita, hubungan kita dengan Allah, itu adalah hablum minallah. Sementara hubungan kita dengan sesama manusia disebut sebagai hablum minannas. Itu juga dapat pahala berlipat ganda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan timbang yang berkaitan dengan ibadah makhluk saja. Kalau kita bantuin orang yang sedang kesusahan, kalau kita kerja bakti di bulan Ramadan, kalau kita bantu orang yang sedang misalnya sampai ban motornya di pinggir jalan, menyingkirkan duri di pinggir jalan, apapun bentuknya, selama itu adalah kebaikan, maka akan dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Itulah adalah salah satu keberkahan di bulan Ramadan. Dan tidaklah pentingnya adalah keberkahan bulan Ramadan adalah ketika di satu malam, namanya malam apa namanya? Malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu maka pahalanya sama kita beribadah selama 1000 bulan lamanya, kurang lebih 83 tahun. Jarang ada kali ya orang tua kita yang dari dulu. Kalau yang sekarang mah ya rata-rata di bawah 70 tahun kayaknya. Makanya Rasulullah mengingatkan ya umatnya, usianya Nabi Muhammad itu adalah di antara 60 sittin
wasab'in, ya di antara 60 sampai 70 tahun. Maka kenapa Lailatul Qadar merupakan keberkahan bagi umat Nabi Muhammad SAW? Karena suatu ketika umat Nabi Muhammad mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang umat dahulu mereka dikasih umur panjang ratusan tahun. Bagaimana dengan umat kita? Bagaimana dengan kami ya Rasulullah? Usia kami di antara 60 sampai 70 tahun doang. Sementara mereka ibadah luar biasa. Beda dengan umat-umat yang Nabi Muhammad SAW. Entah doang udah capek. Begini aja udah capek nggak? Capek cuma dibangun 20 rakaat. Umat-umat terdahulu, umat-umat Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, ya, kemudian Nabi sebelumnya, itu semuanya adalah ibadahnya luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Mereka tekunnya luar biasa. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang kita disibukkan dengan gadget, ya kan? Bentar-bentar gadget, bangun tidur gadget nggak? Gadget. Yang dicari bukannya apa? Bukannya naik, bukannya langsung ambil wudhu dan sebagainya. Yang lihat pertama kali adalah gadget. Lihat tuh gadget. Ada WA nggak ya, gitu? Atau ada transferan? Lebih transferan kayaknya. Itu yang dilakukan oleh kebiasaan kita dan kehidupan saya. Maka ujiannya berat, Pak. Orang umatnya Nabi Muhammad itu jauh lebih berat ujiannya ketimbang umat-umat terdahulu. Makanya dikasih keberkahan oleh Allah umatnya Nabi Muhammad. Salah satunya adalah ketika beliau meraih kemuliaan malam Lailatul Qadar, maka dilipat gandakan pahalanya sama dengan ibadah selama 83 tahun. Masya Allah, ini adalah merupakan keberkahan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah tidak sepantasnya kita menyampaikan bulan Ramadan. Bukan timbang itu doang. Apa yang kita kejar akhirnya sebenarnya apa sih? Ketika kita masuk Ramadan, kemudian kita dianjurkan, diwajibkan untuk berpuasa dan beribadah lainnya, maka sesungguhnya yang ingin dicapai, Pak, cuma satu, ya, yang ingin dicapai kita nanti adalah kebahagiaan kita di akhirat. Itu yang paling penting di antara kebahagiaan lainnya. Jadi kalau orang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kalau orang sudah bahagia di dunia, apalagi di akhirat, itu adalah kemuliaan yang paling utama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang kita kejar adalah bukannya dunia. Timbang sementara orang sibuk, Pak, saya nggak sibuk, kagak sempat ini tarawih. Saya juga kayaknya kalau puasa kayaknya nggak kuat karena kerjanya udah batang panting, ngangkut ini segala macam, akhirnya kerja karena keras, akhirnya nggak puasa. Karena itu yang dilarang. Bahkan wajib harus dilakukan puasa karena merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus ingin saya menyampaikan siapa sebenarnya yang tidak boleh berpuasa, yang boleh mendapatkan rukhsah untuk dia melaksanakan puasa. Mohon saya agak panjang sedikit karena berkaitan dengan soal puasa nih. Siapa sebenarnya yang tidak boleh tidak puasa, bahkan tidak perlu puasa, memang wajib tidak berpuasa? Ada berapa kriteria? Ada orang yang tidak perlu berpuasa dan dia wajib bayar qadha. Yang pertama, sebagaimana yang tadi disebutkan di dalam ayat yang disebutkan pada saat saya sholat Isya tadi adalah apa? Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Orang-orang yang sedang bepergian, orang-orang yang sedang safar, orang-orang yang sedang sakit, maka itu diberikan rukhsah untuk tidak melaksanakan puasa. Tapi orang yang lagi bepergian, lagi pulang kampung misalnya, dilihat dulu ukuran jaraknya, ya kan? Berapa jaraknya? Jaraknya ada yang tahu? Jaraknya berapa? Berapa? 90 kilo jauh amat itu. Dari sini Surabaya udah lebih, nggak sampai 2000 ya. Yang kurang lebih 95 kilo. Ya itu boleh. Kalau orang misalnya pulang kampung dari sini ke Bandung, ya itu boleh ya. Ya boleh dia tidak melaksanakan puasa rukhsah. Boleh juga orang yang sedang pulang ke Cirebon, misalnya Bapak RT kita nih, rumahnya Cirebon, boleh tidak berpuasa.
rusak namanya, itu boleh, itu rusak. Ya, ada yang memang tidak boleh berpuasa sama sekali. Nah, orang yang sakit, yang kira-kira bisa diarepin masih bisa sembuh, itu boleh tidak berpuasa, tapi nanti bayar kodok di luar bulan Ramadan. Begitupun tadi yang safar. Ada lagi seorang wanita ketika dijumpai dengan apa namanya, haid ya, nah maka dia wajib tidak berpuasa, tidak boleh. Itu bukan lagi rusak, tidak boleh dia berpuasa, maka harus diganti pada bulan-bulan lainnya. Ya. Kemudian ada lagi yang harus kodok apa? Orang yang sedang hamil gimana kira-kira? Orang yang sedang hamil, ibu-ibu ada yang hamil? Ada ya? Ada. Yang menyusui ada ya Pak? Yang hamil ada, jadi baru kawin. Nah, itu boleh kalau dia memang khawatir ya terhadap dirinya, ya terhadap dirinya dan anaknya, maka dia wajib kodok, ya dia wajib kodok puasa pada saat nanti di luar bulan suci Ramadan. Jadi kalau misalnya ibu-ibu sedang hamil, sedang menyusui, khawatir nih sama dirinya sama anaknya juga, maka dia ya boleh harus mengkodok puasanya nanti di luar suci Ramadan, harus mengganti. Tapi kalau dia hanya khawatir terhadap anaknya, dia masih mampu nih. Ada ibu-ibu mampu lagi hamil, lagi menyusui, tapi mampu puasa, nggak mampu. Bukan yang nggak mampu, dia kuat romannya gitu ya. Nah kalau orang seperti itu karena dia hanya khawatir terhadap anaknya, maka dia harus membayar kodok dan membayar apa namanya fidyah. Ya ingat nih, membayar fidyah. Ini yang sering dilupakan oleh ibu-ibu kadang-kadang nih, lupa mana kategorinya. Kemudian ada juga orang yang tinggal bayar fidyahnya doang. Ada Pak kategorinya, orang-orang yang sudah sepuh. Ya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Orang-orang yang yutiqunahu fidyah, orang-orang yang tidak mampu, orang tua yang sudah tua renta, memang udah nggak mampu puasa, maka dia cukup bayar fidyah. Itu ingatin, kalau punya orang tua di rumah udah sepuh, nggak kuat mampu puasa, maka cukup bayar fidyah, nggak usah bayar kodok puasa yang memang nggak mampu dia. Makanya disebut wa'alladzi yutiquna fidyah, ngasih fidyah ya kepada orang miskin, gitu ya. Nah kemudian kalau dia atau ada orang sakit, dia belum tua nih, tapi dia sakitnya tidak sembuh-sembuh, udah parah ini, sulit untuk sembuh, maka boleh dia juga, maka dia juga cukup membayar fidyah, tidak perlu mengganti puasanya di bulan suci Ramadan. Itu adalah ketentuan dari Allah SWT. Dan yang terakhir adalah ada juga orang yang dua-duanya tadi, ya ada dua-duanya tadi, ya bayar fidyah juga, bayar kodok puasa tadi, yaitu mereka orang perempuan ya yang apa namanya, yang sebenarnya dia kuat gitu kan, tapi dia hanya khawatir terhadap anaknya. Orang yang sedang hamil menyusui tapi khawatir terhadap anaknya, tapi dirinya mampu, maka dia harus bayar fidyah, bayar kodok juga. Dan yang terakhir itu adalah orang yang termasuk kategori harus membayar fidyah dan membayar kodok, orang yang kelupaan. Tahun lalu udah punya utang nih, ibu-ibu ini biasanya sering ada lupa nih, utang di bulan tahun lalu di bulan Ramadan pernah nggak puasa karena haid, tapi ternyata lupa digantiin, maka wajib dia membayar kodok sekaligus fidyah, ya itu wajib. Jadi itulah yang harus dipahami, bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Diingat, tolong kalau ada orang tua kita, ada saudara kita yang termasuk kategori tadi, tolong nanti diingatkan agar mengkodok atau membayar fidyahnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.